Pagi dok Dena, gimana kabarnya? Makasih udah join. Ini saya lagi di IPE nih dok. Mau just apa nih ya, dok ke Medan? Saya ke Medan, belum tahu nih dok. Soalnya saya udah nggak di sana lagi, nggak di apa Inalum. Jadi belum tahu kapan ke Medan lagi. Rencana sih kalau kalau saya diterima lagi di MNID, nanti saya bisa join lagi di itu di mana di ke ini lagi kemana ke Medan lagi dok. Jadi pagi ini kita akan live di IP di ASBSD. Kita topiknya ini masalah isu-isu yang sedang rame nih, yaitu tentang polusi udara gitu. Ini belum masuk. Jadi nanti polusi udara ini kan rame nih, kayaknya agak lama ya rame. Iya dok, kita ini senang ketemu banyak orang, ketemu apa, coba mengerjakan sesuatu jadi ya rame. Ngerjain apa aja dok. Ini kok nggak bisa ya? Apa, apa sebentar, saya coba invite Dok Mary dan saya coba invite. Apakah sudah bisa masuk? Oke, siap. Selamat pagi dok, selamat pagi lagi. Selamat pagi, Makasih. semua teman-teman. Pagi semua teman-teman Bubu, teman-teman MLFR ID, dari teman-teman Jalan juga dan teman-teman yang lain, pet lovers, animal lovers. Selamat pagi. Jadi dok, seperti yang disampaikan, kita nih Bubu lagi ikut di ini, ikut di IPE. Jadi ini live IG-nya di IPE dan nanti kita akan sharing-sharing juga tentang apa perkembangan atau ada update-update apa yang di IPE. Jadi sementara ini kita live IG ini menarik sih dok. Saya angkat topik ini, yaitu topik mengenai pengaruh polusi udara kepada hewan peliharaan. Jadi topik ini lagi berkembang banget ya dok di masyarakat, di apa, khususnya di kota-kota besar, yang dimana itu sangat bisa jadi concern bahkan internasional gitu dok. Jadi mungkin kita coba angkat ini, isu ini di live IG pagi ini gitu. Jadi untuk membuka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat semua. Jadi tema untuk live IG hari ini adalah pengaruh polusi udara kepada hewan peliharaan. Di sini kita ada narasumber kita itu Dr. Mary, di mana beliau seperti yang teman-teman kenal adalah Direktur Jaan Domestik, sebagai shelter veterinarian juga, dan juga animal welfare activist. Nah, di sini mudah-mudahan dokter bisa menyampaikan mungkin perkembangan yang dokter mungkin dialami juga ya di shelter dan yang lainnya, dan gimana pengaruh sih sebenarnya polusi tersebut kepada apa namanya anabul kita gitu ya, mungkin baik yang di sekitar kita juga gitu. Mungkin untuk mempersingkat waktu, dokter, saya persilakan dok. Mungkin saya terima kasih lebih dulu atas inisiatif yang dibuat oleh Pariska dan teman-teman Bubu, karena topik ini memang masih jarang ya untuk dibahas, karena kita belakangan sering dapat informasi dari sosial media bahwa
gimana sih situasi polusi udara dalam artian di sini di daerah Jabodetabek pada uh, tepatnya ya di Jabodetabek. Nah, um, karena itulah gitu ya, kita kan masih banyak itu informasinya mengenai manusia saja nih. Tapi bagaimana kaitannya polusi udara dengan lingkungan, ya, dengan lingkungan yang hidup ekosistem di dalamnya gitu ya. Jadi kita nggak hanya bicara mengenai manusianya saja nih, tapi bagaimana dengan lingkungannya, bagaimana dengan makhluk hidup lain yang hidup dalam ekosistem tersebut, yaitu hewan juga, tumbuhan. Aspek lainnya adalah tanah, air, gitu, tanah dan air, bagaimana soil and water, gitu. Jadi memang ini masalah besar ya di kota-kota besar juga, dan bukan hanya di Indonesia, tapi ya juga di kota besar lainnya ya, megapolitan lainnya, metropolitan lainnya di seluruh dunia seperti itu ya. Masih memang belum ada pengaturan khusus atau pengetatan khusus terkait monitoring dari substansi dari polusi udara tersebut. Itu sih sedikit garis besarnya yang kita ingin sharing juga gitu, informasi. Jadi sebenarnya polusi udara juga, selain polusi udara itu perhatikan juga ya polusi yang lain ya. Tadi bisa ke air, ke tanah gitu ya, Dok. Iya, dan itu adalah termasuk itu dampaknya gitu. Jadi semuanya itu saling terhubung. Makanya kenapa saat ini kan sistem yang kita kenal adalah approach yang kita kenal gitu ya dalam mendekati suatu permasalahan, untuk karena ini kan isu dari global warming dan climate change itu sendiri. Jadi mengapa approach-nya adalah One Health gitu, One Health. Jadi One Health untuk semua makhluk hidup gitu ya, makhluk hidup, lingkungan. Nah, itu termasuk dalam satu kesatuan approach One Health, karena semuanya tuh berimbas ini, nggak hanya makhluk hidup kita nih, spesies manusia, tapi juga semua hewan gitu. Semua hewan juga bukan hanya teman-teman yang teman-teman lihat seperti anjing dan kucing aja ya, tapi juga wildlife yang ada di sekitar kita ya, burung, terus serangga, terus juga yang nggak kalah penting juga lingkungan kita tinggal gitu, ada yaitu tanah, terus air gitu, terus hujannya gitu ya, tipe hujannya kita. Jadi berdampak loh gitu karena situasi polusi udara ini. Oh, kalau misalnya dampaknya sendiri, karena kita kan lagi angkat mengenai polusi udara nih ya, lagi kencangnya ya di media sosial ataupun di teman-teman yang lain. Dan apa dampak yang mungkin langsung gitu ya, Dok, secara langsung ataupun mungkin tidak langsung terhadap hewan kesayangan kita, Dok? Baik. Kalau kita bicara spesifik nih ke hewan kesayangan dan hewan secara umum ya, otomatis direct impact atau dampak secara langsung itu adanya adalah gangguan pernapasan ya, jika mereka terpapar langsung gitu, terpapar langsung dengan situasi polusi udara yang ada di lingkungannya dia. Jadi otomatis dia ada gangguan pernapasan, juga selain gangguan pernapasan otomatis berdampak dengan imunitas dia gitu, sistem kekebalan tubuh. Jadi dengan sama seperti prinsip medis pada umumnya, ketika sistem imunitas kekebalan tubuh itu menurun, otomatis memicu banyak reaksi dan men-trigger berbagai macam investasi penyakit gitu. Nah, jangka panjang ya. Paling jelas dampak ikutannya yang muncul nih, respon yang sering muncul pertama adalah iritasi, alergi muncul, terus iritasi kulit, kemudian dampak respon selanjutnya ya jadi infeksi gitu ya, jadi mudah infeksi lain di radang tenggorokan kalau kita ya di manusia, dan itu sama saja gitu.
karena kan dia harus menghirup udara yang sudah terkontaminasi sangat buruk gitu, karena melebihi batas ambang yang bisa diterima oleh tubuh gitu, yang masih bisa ditoleransi oleh tubuh. Nah, selanjutnya dampak secara, kita bisa istilahkan dampak jangka pendek ya, dampak langsung. Tapi dampak jangka panjangnya jelas ini berlaku untuk kita semua yang makhluk hidup ya. Karena weaker immune system, dan itu juga bisa berpengaruh sistem organ, karena semakin lama kan semakin kita harus terpapar paparan kimiawi besar gitu, heavy metal toxin kan di sana. Jadi berpengaruh sama sistem organ. Sistem organ nggak hanya sistem metabolisme, hati, ginjal, sistem pernapasan, paru-paru jelas, sistem sirkulasi, lalu juga sistem reproduksi gitu juga akan berpengaruh besar untuk infertilitas. Lalu juga kalau sudah infertilitas ya akan mengarah ke kepunahan pada akhirnya gitu ya. Tapi jelas itu berpengaruh, apalagi kita sampaikan tadi sebelumnya bahwa itu pengaruh besar juga terhadap kualitas tanah, kualitas air gitu. Jadi misalnya kayak kita maksudnya bukan hanya kalau misalnya kita juga dari kita memberikan air minum misalnya ya, dengan situasi tinggal di kota besar yang seperti di arah Jabodetabek yang memang polusi udara terburuk ya, salah satu yang paling terburuk. Terus kita memberikan air minum yang misalnya air dari keran gitu ya, yang tidak terfilter gitu ya, itu kita juga itu kan ada kandungan yang terpapar, sudah terpapar gitu. Jadi itu juga punya dampak itu untuk hewan kesayangan ya. Nah, apalagi yang dengan urban wildlife gitu ya, satwa liar yang ada di lingkungan daerah perkotaan ini ya. Jadi itu juga sangat berpengaruh buat mereka, serangga juga, jadi otomatis ada banyak perubahan dan dampak besar di situ. Kalau ada jenis-jenis hewan peliharaan tertentu yang lebih rentan nggak dok? Misalnya dari antara anabul kita, apakah anjing atau kucing atau binatang lain yang paling rentan banget gitu ya kena langsung ke polusi udara ini? Well, kalau kita lihat ada beberapa studi ini sudah dilakukan ya sejak tahun 70-an, 50-an. Ya, memang anjing dan kucing punya dampak signifikan besar ya, karena kan pengaruh mobilisasi tinggalnya gitu ya di daerah, dan banyak kan kalau kita bicara masyarakat urban, masyarakat perkotaan, mereka lebih punya banyak gitu. Dan juga seperti kalau kita di Indonesia misalnya di Jabodetabek lebih banyak tuh populasi kucing gitu ya. Jadi otomatis yang terlihat seperti memiliki dampak besar ya pasti populasi tertinggi di sana gitu kan. Populasi spesies tersebut gitu. Tapi pada dasarnya semua memiliki paparan yang sama nih, dampaknya sama, baik anjing maupun kucing. Itu tadi yang kita bahas sebelumnya. Jadi memang juga tergantung berarti dari imunnya dari awal ya, yang hewannya juga ya. Kalau misalnya imunnya lagi drop, makin gampang rentan ya, seperti penyakit lain ya dok. Nah, ini kebetulan ada pertanyaan dari ini eksperimenku, dan juga sama pertanyaan saya juga, itu bagaimana kita langkah preventif apa yang kita bisa lakukan supaya anabul itu tidak terkena dari dampak polusi udara yang berlebihan gitu ya dok. Karena kan kita nggak bisa menahan semuanya itu ya, polusi yang sudah beredar gitu ya. Nah, mungkin bisa meminimalkan itu bagaimana dok? Ya, kita kan mungkin selama ini mikirnya juga bahwa polusi udara itu hanya ada di jalan gitu ya, di luar gitu. Kalau indoor itu juga aman lah gitu ya. Wah, sebenarnya juga ada yang ada juga polusi udara, karena kita lagi-lagi lingkungannya sudah terdampak, ini kita sudah terpapar istilahnya ya semua situasinya dengan
polusi udara yang cukup signifikan gitu paparan toksinnya. Nah, yang kita bisa lakukan ya memang satu, karena kita sudah aware dengan situasi polusi udara, yang paling kita bisa lakukan adalah memberikan air minum yang sudah difilter untuk hewan kesayangan kita ya. Kita saja kan minum harus misalnya air yang sudah terfilter, misalnya merek air kemasan misalnya gitu kan, yang galon gitu ya. Kita harus juga melakukan hal yang sama gitu. Jadi harapannya dari sini teman-teman bisa memulai untuk tidak menggunakan air keran, kecuali air kerannya memang teman-teman sudah punya sistem pakai filter gitu. Nah kalau misalnya yang siap diminum juga ya. Ya, yang siap diminum artinya kalau itu manusia dan itu pasti aman juga untuk hewan gitu. Untuk minuman ya, untuk air yang bukan air campuran, maksudnya beneran air untuk minum ya, air minum, air biasa. Nah itu harus itu paling penting, itu salah satunya gitu. Lalu juga kalau yang lain signifikannya ya kita bisa menggunakan solusi lain. Sebelum kita ngomong solusi itu apa sumber polusi udara yang berasal dari rumah ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan kegiatan membakar ya, ini kita itu teman-teman kita lagi membahas situasi yang ada di perkotaan ya. Jadi kalau misalnya di kampung ngebakar-bakar kan beda banget ya. Di sana di kampung, karena kan situasinya sangat berbeda dengan perkotaan yang padat penduduk, polusi udara besar, dan juga mobilisasi kendaraan juga cukup tinggi, dan lalu pabrik-pabrik juga banyak gitu ya di daerah perkotaan. Nah, kalau di kita ya, kalau kita yang tinggal di daerah perkotaan ya kita juga tidak bisa sumbernya juga dari kalau kita melakukan pembakaran produk-produk tertentu, misalnya kayak kita tahu plastik, misalnya pembakaran plastik hitam, kayu, terus juga misalnya kita arang gitu ya. Nah itu juga jadi sumber polusi udara di lingkungan rumah kita. Lalu apa yang bisa kita lakukan ya, kita bisa mulai menggunakan air purified yang sekarang kan juga sudah cukup banyak ya, kalau kita bandingkan dengan dulu opsinya sangat sedikit dan harganya cukup mahal. Sekarang kan sudah mulai cukup terjangkau air purified saat ini. Nah itu juga bisa jadi suatu opsi gitu. Sebenarnya intinya gini, bukan kita ngebahas khusus gitu untuk hewan, tapi untuk kita semua dalam satu rumah. Nah semuanya berdampak ini, nggak cuman kita aja gitu, karena hewan kita juga berdampak, semua di dalam satu rumah kita sangat berdampak. Jadi apa yang kita kasih tips ini yang teman-teman lakukan untuk menjaga kesehatan udara pernapasan teman-teman, yaitu sama untuk juga diterapkan untuk hewan. Pada intinya sebenarnya itu. Jadi sekalian semua ya. Jadi memang dampaknya itu tidak hanya hewan, kita, dan solusinya sebenarnya juga satu gitu. Jadi kitanya apa yang kita bisa lakukan preventifnya untuk diri kita, juga bisa untuk hewan itu sendiri gitu ya. Itu menarik sih kayak tadi bakar-bakar gitu ya, karena memang kita masih ada banyak budaya buang sampah itu dengan membakar ya Dok. Itu yang menjadi salah satu permasalahan isu yang padat penduduk gitu ya, tapi masih ada bakar-bakar gitu. Jadi akhirnya ya kasihan yang lain gitu ya. Ya selain dia mengganggu kesehatan, sebenarnya juga kan dari sisi kebersihan juga sebenarnya nggak bersih-bersih banget kalau bakar menurut saya sih ya. Ini menjadi tantangan, dan mungkin udah ada beberapa peraturan yang bisa ada penindakan ya, terutama dari sekitarnya gitu ya. Nah,
itu mungkin juga perlu jadi masukan kepada kita semua ke lingkungan sekitar untuk mengurangi atau tidak melakukan bakar sampah gitu. Ini dok, terkait dengan yang kalau misalnya udah terdampak atau gitu, ada nggak ya misalnya kita perlu jaga makanannya atau suplemennya yang perlu kita provide selain tadi purifier untuk membersihkan udaranya, apa ada makanan khusus gitu ya yang perlu kita jaga gitu atau kita siapkan untuk kita sendiri maupun hewan peliharaan gitu ya? Well, sama sih sebenarnya. Karena kan kita intinya kan kita sudah terpapar gitu ya. Misalnya daerah kita sudah terpapar gitu. Kita tinggal di wilayah perkotaan. Menurut saya apa yang bisa tindakan kita yang bisa kita lakukan ya tadi menjaga dengan minuman air yang digunakan gitu ya, kita pastikan itu terfilter baik gitu, bersih dengan standar. Lalu juga kita juga pastinya ya butuh ekstra immune support gitu, supplements. Jadi ya kita gunakan supplements yang cukup gitu ya. Kayak sekarang karena ya situasinya semakin buruk ya, kita ya yang juga bolak-balik Jakarta Bogor nih untuk misalnya saya di keluarga kita pun ya kita harus support semua team members yang ada di rumah gitu, dan juga orang-orang yang kerja dengan kami gitu juga di kantor gitu ya, kita juga kita pastikan teman-teman mengkonsumsi gitu ekstra gitu ya, gitu dengan ekstra suplements yang harus kita minum gitu. Jadi misalnya kayak apa aja ya teman-teman bisa pakai untuk kalau untuk teman-teman misalnya kayak vitamin C seperti itu. Terus kalau hewan juga ada kan beberapa suplements gitu ya yang biasa kita pakai yang bentuknya cup juga bisa ada gitu. Nah itu juga salah satu yang bisa langkah yang bisa kita lakukan untuk tetap menjaga imun sistem kita tetap bagus. Kalau sebenarnya sistem pernapasannya anabul kita sebenarnya mirip juga ya dok dengan kita ya dok. Maksudnya nggak ada yang dia lebih sensitif kan biasanya kan ya dogi gitu lebih sensitif atau apa gitu. Kayak kucing lebih sensitif. Ya, kalau misalnya kalau ini ada beberapa jurnal yang melakukan penelitian ya di daerah perkotaan, contohnya seperti mereka melakukan researchnya di London dan di Costa Rica. Mereka sih ada penelitian dari sekitar 120 sampel kucing dibanding dan anjing. Mereka bandingkan anjing lebih memiliki sensitif gitu terhadap kondisi polusi udara gitu. Tapi perbandingannya dengan kucing itu, jadi kucing itu yang sensitif itu sekitar 12% dan anjing sekitar 15,5%. Jadi sebenarnya kalau dari segi numbers nggak terlalu signifikan jauh bedanya. Misalnya kayak kita bicara yang satu 10%, yang satu 40% gitu kan. Tidak terlalu signifikan angkanya, tapi jelas ada memang sedikit berat di ada lebih besar gitu. Ternyata yang terdampak lebih banyak di anjing gitu ya. Jadi ya kita mungkin berdasarkan research ini kita bisa simpulkan anjing memiliki kesensitivitasan lebih dibanding kucing gitu ya, tapi tidak terlalu signifikan sebenarnya. Jadi mereka sama-sama berdampak, jadi pada dasarnya sama gitu. Kalau di behaviornya mereka ada dampak nggak bisa berubah behaviornya mereka jadi agak lebih sensitif atau lebih gampang marah atau gimana gitu dok? Kalau misalnya polusi udara itu. Kalau Malah kitanya ya yang jadi lebih gampang sensitif ya. dia kalau di hewan sih behavior change itu ada ya, karena kalau mereka terdampak secara
fisik ya. Misalnya kayak tadi saya sampaikan, misalnya mereka ada jadi karena terpapar polusi udara, dampak ke mereka itu alergi, jadi ya mereka harus garuk-garuk, terus jadi tidak nyaman, otomatis itu kalau kita bicaranya di anjing kucing. Misalnya juga pernapasan, kalau mereka terdampak di pernapasan ya jadi pasti ada perubahan jadi gejala klinis seperti itu. Nah, kalau untuk di satwa liar sendiri itu air pollution itu dampaknya juga besar. Jadi jatuhnya disrupsi gitu ya, disrupsi dari kehidupan mereka gitu. Kenapa? Karena kayak tadi kan misalnya hujan kan, misalnya air hujan, karena kan tadi bilang kita air dan tanah gitu ya. Misalnya airnya kan berdampak jadi lebih, kalau karena polusi udara tingkat keasamannya jadi lebih tinggi gitu kan. Jadi otomatis tidak bisa mereka konsumsi, sehingga mereka harus pindah lokasi, jadi perubahan migrasi jatuhnya kalau misalnya di hewan gitu. Terus kualitas pasti kalau tingkat keasaman terlalu tinggi, pasti tumbuhan-tumbuhan tertentu juga berdampak, jadi tidak tumbuh, jadi sumber pakan mereka juga nggak ada misalnya gitu. Nah, kalau misalnya hewan-hewan kecil-kecil ini migrasi, otomatis hewan yang merupakan rantai makanannya dia jadi kehilangan sumber pakan, juga berdampak kembali. Jadi cycle-nya akan berputar di situ, sehingga terdisrupsi lah gitu ekosistemnya. Jadi besar gitu. Dan kita juga butuh kan, maksudnya Tuhan menciptakan ini kan memang benar-benar ada tempat, ada porsinya, karena itu harus seimbang kan. Jadi karena gangguan dan bencana yang disebabkan oleh populasi dan global warming dan climate change ini ya besar pengaruhnya. Ya. Jadi memang berarti teman-teman yang biasa street feeding nih biasanya kan ngasih makan ya, mungkin ini juga jadi opsi, jadi tambahannya adalah ngasih minumnya, jadi yang harus menyediakan air minumnya gitu. Karena minuman air-air yang bersih yang bisa diakses oleh stray animal itu sangat terbatas ya, karena kalau saya lihat ya paling harus nyari yang tumpahan apa segala macam baru bisa minum. Itu kayaknya teman-teman street feeding yang biasa bisa di sehari-hari itu mungkin kita perlu opsi untuk bikin tempat khusus minum tuh ya, Dok. Kasihan juga ya, airnya pasti nggak akan bersih gitu, udah ditambah airnya mungkin bekas plus air yang mungkin dari air sungai atau apa itu juga udah ya banyak polutan banget ya, Dok. Benar ya. Aduh, ya. Tiganya kan tinggi ya sekarang ya, terutama daerah, lagi-lagi kalau mungkin kota besar di luar Jawa mungkin masih lebih baik ya gitu, nggak seperti kita gitu ya. Kalau misalnya teman-teman yang di Jakarta pasti sudah Jakarta, Tangerang gitu ya, sudah ngelihat bahwa ini kabut mulu ini gitu belakang gitu. Udah bukan kabut ini kabut baik gitu ya, kayak kabut lagi di puncak, kabut polusi. Iya, kalau di puncak enak ya. Adem, terusnya juga kabutnya kabut air yang bersih gitu ya. Tapi kalau ini kabut gelap. Iya, dan sangat berbahaya gitu ya. Dan ya jadi ya kita cuma bisa memastikan kita bisa nggak ya supply itu. Terus mungkin saran saya tambahan untuk teman-teman street feeding gitu. Nah, ini fungsinya kita tuh street feeding sekaligus fokus sama kontrol populasinya gitu. Jadi bagaimana kita menekan populasi sehingga resiko mereka juga untuk terpapar itu juga bisa sangat ditekan gitu dengan cara street feeding yang dibarengin sama sterilisasi. Iya, itu mungkin nanti kita coba cari gimana pemetaan teman-teman yang street feeding. Jadi kalau udah terpetakan itu kita bisa langsung targetin, oh di sini ada lokasinya yang masih banyak gitu kan. Nanti kita bisa laporkan atau kerjasama dengan yang lain, komunitas lain untuk melakukan sterilisasi, Dok. Ya, Dok.
Mungkin nanti kita sharing-sharing informasi itu juga nanti bisa ke depan bisa sharing informasi tuh posisi-posisi street feeding. Dok, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Ini dari pertama Andin. Andin menanyakan, kalau vitamin C itu gitu cara yang pure kalau vitamin C gitu cari yang pure ya dok. Kalau setahu saya vitamin C yang ada rasa jeruknya tidak baik untuk kucing. Ini mungkin terkait dengan suplemen ya. Iya, jadi teman-teman jangan menggunakan suplemen untuk manusia ya. Kalau misalnya kayak vitamin C seperti ini ke hewan gitu. Jadi kan sudah banyak tuh teman-teman suplemen yang available di pet store itu ya, di pet shop gitu. Itu aja yang dipakai gitu ya. Ada kan banyak ya mereknya ya gitu. Kalau saya bilang merek kan repot juga nih. Kayak gitu. Tapi teman-teman bisa datang tanya suplemen apa. Jadi banyak yang bentuknya cup gitu dan ada banyak juga itu SIF gitu ya. Nggak harus itu karena vitamin C kalau untuk di hewan kita preferable diberikan ini kalau kita ngomong anjing kucing ya kita memberikannya lewat intravena gitu. Dan pemberiannya juga tertentu gitu karena kondisi-kondisi tertentu ya kalau pure gitu karena ada defisiensi terutama defisiensi vitamin gitu. Nah kalau misalnya ini kaitannya sama suplemen bukan untuk defisiensi ya itu nanti kan pasti biasanya udah campuran multivitamin sama mineral itu yang bisa digunakan gitu. Terus tadi saya sempat juga baca ada yang nanya tentang air kelapa ya. Air kelapa bisa diberikan gitu ya, tapi tetap porsinya kan nggak banyak gitu. Kalau untuk anjing kucing bisa aja safe aja gitu, tapi ya segala sesuatu yang berlebihan dan tidak pada porsinya kan juga pasti akan mengundang ketidakseimbangan gitu ya. Ini Andin juga menanyakan lagi nih kalau gimana kalau kucingnya banyak dok, apakah raw food seperti ayam rebus yang non preservatif gitu oke untuk diberikan untuk mungkin untuk menjaga makanannya ya? Apa mau jawab dok? Definisi raw food kan tidak dimasak ya. Maksudnya tidak melalui proses pengolahan tertentu ya. Mungkin saya bisa dikoreksi atau enggak. Silahkan dikoreksi. Tapi yang jelas kalau dari itu kan rekomendasi ya. Kalau jatuhnya ya. Kalau saya sendiri sebagai dokter hewan, saya tidak merekomendasikan raw food untuk raw food untuk hewan peliharaan. Tapi lagi-lagi itu kan personal choice ya, personal choice dari teman-teman sebagai pemilik hewan. Yang saya harapkan adalah teman-teman juga melakukan research ya, kenapa teman-teman mau menggunakan itu, dan semua pilihan kan punya konsekuensi gitu, punya resiko, punya pro and cons. Jadi ya itu personal choice dari teman-teman. Kalau dari saya sendiri saya tidak rekomendasi gitu. Saya tetap rekomendasi kayak kalau teman-teman nggak suka dengan konsep pemberian pakan jadi yang dry food gitu, itu nggak apa-apa, teman-teman bisa create sendiri gitu resepinya, tapi kan teman-teman bisa memenuhi kebutuhan mineral, vitamin mineral dari hewan peliharaan teman-teman gitu. Kalau misalnya mau bikin sendiri, misalnya kalau saya juga misalnya cara di rumah juga kita masak gitu ya khusus gitu, misalnya ayam, terus misalnya berasnya yang kita pakai ya beras merah gitu untuk mereka gitu. Terus tambahannya ada beberapa tambahan dry food gitu ya, tapi porsinya tidak hanya berikan dry food gitu, jadi kita memang hanya memberikannya supaya ada tercukupi kebutuhan yang kita tidak bisa dapat dari hanya misalnya daging dan nasi merah itu dari karbohidratnya itu itu salah satu. Jadi pastikan teman-teman bisa memberikan itu kepada kalau misalnya mau itu ya, itu aja sih dari saya. Jadi komposisi makanan juga emang harus balance ya dok, maksudnya gizi-gizinya mineralnya juga harus ini ya
Dan kalau mau bikin resepi sendiri ya benar-benar teman-teman bisa meriset. Ini memang riset untuk makanan itu panjang ya, maksudnya karena kita harus ini ya senangnya apa, terusnya juga ini mau nggak dipadu-padukan begini gitu-gitu ya. Itu memang jadi perjalanan gitu ya, sama kayak misalnya kita buat masak di rumah, ini kadang-kadang mungkin bosan atau apa gitu, variasi-variasi. Nah, itu mungkin kalau misalnya ada tips-tips khusus dari bahan-bahan apa yang mungkin menambah imun, Dok, yang tadi mungkin bisa sharing resepinya yang tadi dokter siapkan di sana di shelter atau di rumah dokter gitu. Jadi kalau kami ini di shelter sama ya, sistemnya kita kita masak ayam gitu atau protein tertentu yang kita dapat, misalnya kebetulan misalnya dapat donasi protein apa ya itu yang kita rebus. Kalau misalnya ada sayuran yang ada misalnya kayak wortel, brokoli ya kita buat, terus ada karbohidratnya kita tambah dari kita bikin bubur kalau di shelter. Kalau di rumah ya kita masak nasi biasa gitu. Terus lalu juga kita campurkan dry food tersebut gitu, misalnya kayak ada merek tertentu yang kita biasa pakai, ya udah itu kita campur. Jadi itu kita sudah safe bahwa mereka dapat makanan yang cukup gitu. Tapi jadi mereka bisa dipakai misalnya satu porsinya gitu ya, kita bisa di porsinya dicampur. Intinya seperti itu. Jadi mereka tetap dapat kebutuhan nutrisi yang cukup untuk mereka masing-masing. Karena nutrisi ini penting untuk ya itu tadi, untuk menghadapi segala macam serangan polusi-polusi tersebut ya, Dok. Karena kita sendiri aja kalau makanan yang nutrisinya ini udah langsung batuk, pilek, itu udah gampang banget itu. Iya, Nah, kalau misalnya gimana, Dok? sudah sering saat ini aja kan kasusnya banyak sekali flu, saking pernapasan, radang, tenggorokan gitu ya. Ya itu terjadi sekali gitu. Apalagi dengan kita tidak memperhatikan pola makan kita, seratnya kurang gitu. Makanya ini terus kayak junk food terus, lalapan terus, gorengan terus, sayurnya nggak ada, seratnya apalagi kacang-kacangannya nggak cukup gitu. Sedangkan kalau kita ngomong di manusia, seratnya, kebutuhan serat kita lebih tinggi malah kan. Gitu. Dok, kalau pengalaman dokter atau mungkin dokter punya informasi kalau di luar tuh gimana ya kalau terkait dengan menangani polusi udaranya tersebut, ataupun mungkin bagaimana untuk menghindari terjadinya polusi udara gitu, Dok? Mungkin punya pengalaman atau informasi. Kalau sebenarnya apa yang terjadi itu kan sama terjadi dengan kota-kota besar lainnya ya, yang mereka hadapi gitu ya. Kalau ingin kita tidak terdampak ya keluar dari daerah yang tidak terdampak gitu, kita meminimalisir ini. Tapi sebenarnya ini tugas tanggung jawab bersama-sama ya, untuk bagaimana kita juga masalah ini nih bukan cuma masalah masyarakat harus, kita juga harus ini kan core beliefs kita bahwa kita harus tetap menggunakan kendaraan pribadi untuk mobilisasi gitu ya. Ada sense of privilege di situ kalau misalnya kita pakai kendaraan pribadi instead of kita menggunakan kendaraan umum. Terus juga masalah keamanan public transportation itu kan juga penting. Jadi sebenarnya masalahnya itu dots-nya tuh banyak gitu. Jadi yang harus dibenahi bagaimana keamanan dan keamanan plus juga paradigma shifting dari penggunaan public transport itu baik loh. Misalnya ya itu kan kalau di Eropa itu sangat bagus ya. Awareness-nya, kita ambil contoh Belanda misalnya, sangat bagus untuk awareness dari penggunaan public transportation gitu. Lainnya juga
belief system, core belief dari masyarakatnya bahwa penggunaan itu lebih baik. Terus juga selain bicara tentang keamanan dan availability-nya public transportation, juga ada dukung sama pajak kendaraan gitu. Pajak kendaraan dibuat cukup signifikan itu biayanya. Lalu selain pajak kendaraan, juga sistem parking ya. Parking system mereka gitu kan juga cukup mahal. Kalau kita bicara di Eropa, di Amerika misalnya. Nah, itu kan jadi membuat orang untuk berpikir lagi untuk menggunakan kendaraan pribadi gitu ya, untuk mobilisasi sehari-hari. Nah, kita kan lagi bicaranya sehari-hari, kecuali kalau mereka biasanya mempunyai itu kalau untuk mereka untuk pergi jauh, ya bukan untuk aktivitas sehari-hari mereka ini. Itu jadi harus ada regulasi, harus ada raising awareness untuk masyarakat untuk berubah itu, dan ya kaitannya sih banyak gitu ya, dari perlu regulasi, perlu tekanan publik yang lebih baik gitu. Nah, itu nanti juga akan menekan sistem untuk dampak polusi udara, plus juga tata ruang kota yang lebih baik lagi gitu, dan juga regulasi mengenai dari pabrik-pabrik yang mengeluarkan ini bagaimana menggunakan material yang lebih aman untuk analisa dampak lingkungannya. Ya, berarti memang kata kuncinya adalah perubahan perilaku kita sendiri juga ya, terutama manusia ya. Perubahan perilaku dari sehari-hari maupun apa namanya dari gimana kita dalam melakukan sesuatu atau kegiatan kayak tadi pabrik-pabrik itu kan merupakan kegiatan usaha manusia, tetapi kita juga harus cari cara gimana caranya untuk mengurangi dampaknya ya, terhadap lingkungan kali ya dok. Jadi itu menjadi kunci kita semua untuk ya semua ini bisa terhindari gitu atau minimalisasi daripada polusi-polusi tersebut gitu ya dong. Ini setuju banget terkait dengan hal tersebut. Kita sehari-harinya itu yang akan menentukan kesehatan dari kita maupun lingkungan kita, hewan ataupun ya tumbuhan itu sendiri gitu. Saya kemarin juga sempat ikut TOEFL, dan salah satu pertanyaannya itu jadi kayak pertanyaan conversation-nya itu dia itu si dosennya menceritakan bahwa CO2 itu dihirup oleh tumbuhan. Nah, terus si muridnya itu bilang, itu berarti kalau gitu tumbuhannya semakin sehat dong, kan makin besar gitu ya kan dihirup, jadi produk jadi malah jadi bagus. Iya, tumbuhannya jadi bagus, tetapi itu jadi akhirnya malah si tumbuhannya, tapi itu nutrisinya berkurang gitu katanya. Jadi memang dari sisi CO2 itu bisa dihirup atau diserap oleh tumbuhan, tapi dari sisi ini juga dia efeknya juga ada gitu, tidak maksimal lah gitu si pertumbuhannya itu sendiri gitu. Jadi secara tumbuhannya itu tidak berdampak langsung kayak langsung aman lah dihirup sama tumbuhan, tetapi tumbuhannya juga akan mempunyai mendapatkan dampak yang tidak baik juga sebenarnya gitu. Itu pengalaman saya pas kemarin tuh dengar. Jadi memang polusi udara ini agak sangat-sangat jangka panjang sebenarnya ya. Bisa jangka pendeknya kelihatan, tapi jangka panjangnya juga akan lebih berdampak lagi gitu ya dok. Itu Paling ini saya ingin kalau terkait itu ya, masalah polusi udara itu kan bukan hanya CO2 aja tuh, karena kita sebut polusi karena kan ada kandungan toksin-toksin, heavy metal toksin yang ada gitu, ada di udara gitu. Jadi nggak hanya komponen CO2 aja masalahnya, makanya disebut polusi udara. Jadi kayak makanya besar banget dampaknya, kembali ke nggak cuma di tumbuhan-tumbuhan, nggak cuma dapat CO2-nya aja nih masalahnya, tapi dapat toksinnya juga. Plus dia dapat serap kan dari air dan tanah sendiri juga terpapar dampak dari residu-residu racun ini gitu. Jadi kena semua gitu. Jadi nggak ada sama sekali yang benefit dari man-made disaster.
Jadi terakumulasi ya dok, dari udara juga, dari air juga, dari mineral yang mungkin juga ada tercampur dengan heavy metal tadi ya. Wah ini memang harus jadi perhatian kita semua ya dok. Tidak bisa ya pemerintah oke, dia harus regulasi, tetapi kita utamanya juga merubah perilaku kitanya sendiri sebagai manusia. Apa namanya yang kayak kemarin sempat juga ngobrol saya sama teman saya tuh. Ya Pak dok? Ya memang harus sama-sama itu saya bilang gitu, kayak kita harus terapkan sistem holistic approach gitu ya, pendekatan yang holistik gitu, karena kita tetap butuh pemerintah, tapi kita juga butuh awareness, terus juga bangun kalau ada regulasi tanpa ada implementasi kan juga sama aja gitu ya, terus tidak ada behavior change dari human behavior change ya juga sama aja gitu. Jadi memang ini semua harus jalan nih sama-sama nih, holistic approach yang kita harus lakukan. Jadi teman-teman aktivis misalnya lingkungan gitu ya, untuk terus propose gitu bagaimana analisa dampak lingkungan dan apa nih solusi yang bisa dipakai gitu ya, kalau misalnya kita bekerja dari negara yang sudah bisa selamat nih dari dan bisa menanggulangi kondisi air polutannya itu. Nah, apa yang bisa dipakai dan terapin di sini sesuai dengan kebijakan lokal kita, kondisi budaya kita lokal itu ya, sistem kita gitu. Iya, relate juga sama mungkin sampah atau misalnya konsumsi yang kita gunakan ya. Kayak kemarin saya lihat di TikTok itu video membandingkan antara sampo yang botolan sama sampo sasetan gitu. Pas ditumpahin gitu, ternyata banyakan yang sasetan dibandingkan yang botolan. Padahal kalau di itunya sama gitu ya. Tapi dampak dari si sampahnya itu lebih sulit yang sasetan karena dia kecil dan sulit di apa namanya daur ulang gitu, dan mereka pasti akan selalu produksi yang sasetan karena kita yang ada demand-nya gitu ya, ada pasarnya. Jadi ini juga circle-nya itu tadi sampaikan dokter ya, memang harus kita sama-sama melihat circle yang seperti ini kita bisa kurangi atau bisa bahkan kalau putus mencari alternatif-alternatif lain gitu ya untuk mengurangi dampak-dampak polusi yang ya kalau di sini kita angkat isunya adalah udara, tetapi ternyata sebenarnya dari udara itu kalau di root cause-nya itu tadi ya kayak pembakaran dari sasetnya tadi atau yang apa namanya produksi dari pabrik membuat packagingnya tersebut gitu, ataupun memprosesing daripada apa namanya ya sampo itunya sendiri gitu. Kalau kemarin sih sempat lihat-lihat juga udah mulai banyak alternatif lah apa untuk pembersih apa namanya pembersih sabun ataupun sampo gitu yang lebih ekologis gitu ya, lebih natural gitu. Itu kayaknya juga memang relate semua ya dok, holistik tadi ya. Ya, sebenarnya gini ya Mas, itu juga sekarang tuh kalau ini seru nih kalau kita bisa sebenarnya tambah satu lagi tuh narasumbernya dari teman-teman aktivis lingkungan ya. Karena kayak sekarang nih sistem kebijakan bahwa dilarang menggunakan plastik ya untuk di apa namanya waralaba supermarket di pasar gitu ya, kebijakan itu. Akhirnya orang akhirnya dari pihak sana supaya juga karena nggak ada human behavior change-nya gitu, orang jadi dari supermarket akhirnya mau menyediakan tote bag gitu, tote bag yang terus akhirnya orang belanja juga kan, beli pakai itu, nggak bawa dari rumah sendiri, jadi kayak oh ya sudah ada dari tokonya nih disediakan, jadi beli lagi setiap ini, akhirnya numpuknya ke sampah dan itu juga sama susah diurainya gitu. Jadi sebenarnya jadi kayak ini kebijakan yang kita ini perlu, terus juga behavior change sama seperti kalau kita ngambil contoh ini kayak campaign yang kita jalankan di Jaan, ada Dog Meat Free Indonesia. Kita case-nya itu kan juga ini kan kita fokusnya di perdagangan ya, perdagangan daging anjing. Perdagangan daging anjing ini ada kalau ada karena ada demand kan gitu. Tapi kita juga bagaimana bisa ini melakukan disrupsinya itu, melakukan perubahannya itu kan kita butuh disrupsi di cycle-nya itu. Nah, kita nggak bisa cuma satu fokusnya hanya di minta kita pemerintah untuk bikin regulasi.
Tapi kalau kita nggak ada, bagaimana kita terus tetap edukasi si masyarakat untuk ayo convert mereka, core belief systemnya mereka untuk di convert supaya tidak konsumsi sehingga demandnya turun, ya kayak gitu. Jadi terus ada regulasi masalahnya, sudah ada regulasi yang keluar tapi nggak ada implementasinya, nggak ada sosialisasinya, kan sama juga gitu. Jadi makanya di campaign kita kita gunakan ya bagaimana itu holistic approach itu beneran jalan. Kita harus ada regulasi, tetap ada, tapi regulasi harus ada implementasi. Implementasi butuh sosialisasi. Jadi harus gandeng teman-teman jurnalis, teman-teman media gitu untuk sosialisasi besar, sosialisasi massal. Terus bagaimana kita juga raising awareness juga bertahun-tahun itu prosesnya, tapi ya kita harus jalan supaya dan sudah semakin banyak gitu ya, saat kita juga berapa kali melakukan survei, dibantu lembaga survei, terus juga kita juga ngobrol sama teman-teman di lapangan gitu ya, teman-teman yang ikut gerakan kita ya, kan kita basicnya juga grassroots gitu. Kita tanya ya semakin banyak perubahan gitu ya, terutama di generasi-generasi muda gitu. Jadi gerakan 13 tahun ini ya jadi tidak sia-sia gitu. Tapi memang continue terus begitu untuk bisa melakukan suatu perubahan. Ya, ini perjuangannya masih perlu rame-rame, perlu sama-sama, dan nggak bisa berhenti dan nggak bisa setengah-setengah, karena kalau lihat itu dari sisi sini kita jalan, yang sini belakangan atau tertinggal juga akhirnya kadang-kadang nggak ketemu ya. Tapi mau nggak mau tetap didorong supaya tujuan kita tercapai, yang awareness tersebut. Ini perjuangannya kita, kalau bisa sih teman kita ngajak teman-teman lebih banyak lagi ya peduli dan edukasi ini, mungkin memang dari kecil ya dok, dari anak-anak itu udah diedukasi, udah memang gak tahu ya kurikulum yang terakhir itu apakah sudah masuk ya dok ya, misalnya masalah-masalah apa namanya lingkungan ataupun animal welfare itu sendiri. Kemarin kan cepat tuh kita masukin ke dalam, diusulkan ya dari animal welfare ke kurikulum itu dong. Ya itu kita sih tetap dorong ya untuk bisa masuk gitu, paling nggak di Jakarta dulu gitu ya. Dan kita sih Semarang juga lagi kita proses gitu. Jadi ya kita harapannya sih besar sekali untuk bisa ini integrasi. Kalau misalnya dari ke dinas, maksudnya ke kurikulumnya itu sendiri kan ke Kementerian Pendidikan gitu ya dok. Itu udah pernah juga masuk ke situ dok, untuk yang mengenai animal welfare ataupun yang tentang lingkungan ini dok. Pernah diajukan ya? Sudah pernah ajukan, sudah pernah dulu juga tim pernah datang juga untuk audiensi gitu ya. Tapi kembali lagi kan sama ya, Kementerian Pendidikan segalanya itu juga kita harus dorong gitu. Terus kayak dilihat dari urgensinya kan, bagaimana masyarakat menyikapinya. Kalau masyarakat banyak gitu yang ngedorong juga gitu, terus banyak perhatikan dari multi stakeholder, ya pasti akan lebih cepat gitu untuk direalisasi gitu ya. Seperti revisi KUHP ini, revisi KUHP itu kan juga cukup perjalanannya, dan hingga akhirnya disetujui bulan Januari lalu dan bisa diimplementasikan tahun 2026 ya. Jadi ya itu prosesnya harus terus didorong, dan masyarakat merasa ini, dan pemerintah juga terutama yang pusat merasa ini ada urgensi. Ya, ya memang harus dikawal ya dok. Gitu-gitu. Kadang-kadang mereka tuh udah ketimpa dengan urgensi lain, hal-hal lain yang itu yang kadang-kadang Pemerintah kan skip atau itu ya. aspek ya, Mas Rizka juga berbicara dari sisi pemerintah gitu kan, bisa banyak gitu, dan kita sebagai masyarakat tapi juga LSM juga sangat-sangat sadar gitu bahwa itu tanggung jawab dan bebannya sangat banyak dan sangat banyak. Nah itulah makanya kita butuh sinergi dan kolaborasi yang positif gitu ya, gimana kita bisa ngasih jalan sama-sama untuk ngasih solusi, nggak hanya mengkritisi saja tanpa solusi.
Ya benar-benar kita sama-sama jalan bareng karena memang sinergi dari semua pihak multi stakeholder itu jadi penting, tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Kayak polusi udara ini juga kan, misalnya WFH-nya cuma dari satu institusi saja gitu kan, atau misalnya ada kemarin upaya dengan apa penyebaran air dengan apa butiran-butiran atau air mist gitu ya, water mist itu juga kalau sendiri-sendiri ya tidak mungkin gitu ya langsung kerasa gitu. Memang harus semua juga harus bergerak dan tidak ada satupun sebenarnya nggak bisa kayak ya sebenarnya kayak kerja kelompok, nggak bisa cuman satu dua orang yang ngerjain, harus semuanya kalau bisa ngerjain. Jangan ada yang apa namanya numpang ini aja nih, kerja kelompoknya harus semuanya kerja gitu. Iya dok. Mungkin kalau dari apa segala macam yang isu yang terkait dengan polutan ini atau polusi udara ini, berarti memang kata kuncinya kita juga pertama situasinya sama. Kita dan hewan itu sama. Jadi kalau itu pasti akan berdampak baik langsung maupun secara jangka panjang ya. Dan ini uh, polutan isinya itu bermacam-macam. Ada yang tadi tinggal ada hanya CO2, tetapi juga ada muatan-muatan yang mungkin kimiawi maupun muatan logam gitu ya. Dan itu sangat bahaya dan mungkin saat-saat ini yang bisa secara dilakukan yang sudah yang seperti kayak COVID kemarin ya paling meminimalisir kegiatan di luar kalau tidak ada khusus ataupun pakai masker kali ya dok. Terusnya juga kira-kiranya kalau memang posisinya lagi tidak baik gitu kan, mungkin sambil monitor-monitor ada sekarang udah mulai banyak untuk deteksi ya, deteksi apa namanya tingkat kualitas udara yang macam-macam dan tapi memang secara apa ya resminya memang dari Kementerian LHK ya. Kementerian LHK untuk informasi tersebut gitu. Tapi mungkin sebagai alternatif atau apa namanya tempat-tempat lain yang mungkin tidak tercukupi gitu ya sensornya mungkin juga bisa di tempat-tempat lain. Kebetulan saya juga ini dok kita lagi ada sama teman-teman ada startup juga namanya Data Biota. Jadi kita pakai bioreaktor itu menggunakan apa namanya prinsip yang ada di laut mikroalga itu menyerap apa udara polutan-polutan tersebut itu dan kalau purifier kan hanya membersihkan ya disaring gitu ya dok. Nah kalau ini diserap terus nanti di mikroalga itu berfotosintesis untuk menghasilkan oksigen dok gitu. Jadi tidak hanya menyaring, tetapi juga menghasilkan oksigen. Dan kita sama teman-teman itu lagi buat penelitian bagaimana itu hasilnya pun dari hasil fotosintesisnya si mikroalga dengan dia bisa menyerap mungkin bisa membantu pohon ya itu hasilnya juga bisa dijadikan ini pakan dok, pakan nanti pakan kita jadi makan dan juga bisa kalau misalnya dapat yang apa namanya kita dapat yang bagus itu bisa jadi spirulina. Dan spirulina itu ya buat kesehatan juga tuh. Dan ini sudah ada juga teman-teman ini lagi coba mengembangkan bagaimana si hasil dari apa penyerapan mikroalga ini juga nanti buat pengobatan kanker dan yang mudah-mudahan nih ini kita bisa temukan apa namanya secara formulanya dan ini lagi masih diproses nih dok. Nanti kita sharing-sharing lagi yang terkait ininya bagaimana mikroalga ataupun data bioreaktor ini yang bisa bantu menyerap polusi udara. Nanti kami sharing juga ke dokter dan mungkin bisa sambil di apa di daerah-daerah misalnya tempat dokter yang sulit untuk misalnya menaruh pohon gitu ya. Nah itu nanti bisa sebagai membantu menggantikan pohon. Bukan membantu menggantikan pohon, bantu pohon di mana tempat-tempat yang tidak bisa ditempatin pohon. Gitu dok. Mungkin itu dari saya. Mungkin dokter ada closing statement.
closing statement dari saya sih, teman-teman bisa supaya kita jadi, karena pemilik hewan ya, kita bicara tentang hewan hari ini, teman-teman punya tanggung jawab besar nih gitu ya, sebagai pemilik hewan. Jadi kita harus jadi pemilik hewan yang bertanggung jawab, dan kita juga pastikan apa yang kita berikan sesuai dengan kebutuhannya hewan-hewan masing-masing kita. Terus juga untuk teman-teman yang melakukan street feeding itu tetap kita sangat apresiasi, dan juga teman-teman tetap lakukan, dan juga lakukan bersama dengan program sterilisasi. Jadi supaya sangat efektif dalam meningkatkan kesejahteraan hewan, untuk terutama hewan-hewan yang tidak memiliki rumah dan yang ada di jalanan. Itu aja dari saya. Siap, siap. Terima kasih dokter. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari live IG hari ini, dan mungkin juga nanti bisa didengarkan kembali ya dok di streaming Animal Welfare, dan nanti kita juga di sini juga mengharapkan semuanya bisa bersama-sama bersinergi dalam mengatasi permasalahan yang kita hadapi sama-sama, yaitu polusi udara ataupun polusi-polusi yang lain. Jadi perilaku kita juga kita harus coba rubah untuk menjadi lebih baik lagi, untuk lebih ke depannya secara keberlanjutan atau sustainable. Terima kasih sekali lagi Dr. Mary dan teman-teman yang sudah hadir, sudah mengikuti ini dan menyimak. Semua sehat selalu, dan mungkin kalau siapa tahu ketemu di IPE, di saya di Bubu di booth A16 bersama Adi Animal Defender Indonesia. Terima kasih dok, sekali lagi dok. Sampai jumpa kembali. Terima kasih Mas Rizka, terima kasih Terima semua kasih. teman-teman.